In our daily rush, life's relentless drive, a call emerged to stand for greater causes. Be there, be present in all that you are. God's call isn't for the ready, but for those who respond to the call. Take a stand now, make your choice, and let your journey start. Decide this moment, embrace it with heart. In answering the call, your path begins to be revealed. In God, there's a future, a purpose, a new beginning. But grace was given to each one of us according to the measure of Christ's gift. Ephesians 4:7. He doesn't seek the equipped, but equips whom he calls. In his plan, each one fits, no matter how small. Shalom AFG Amerika. Shalom, shalom. Berapa banyak yang siap memberi yang terbaik buat Raja kita? Lambaikan tangan saudara. Yang siap bernyanyi, menari buat Raja, lambaikan tangan saudara. Serahkan haleluya. Saudara mulai bangkit berdiri, sama-sama kita satukan hati, kita mau berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk sore hari ini. Kami percaya Raja kami siap menerima yang terbaik buat kami. Tidak hanya kami yang bernyanyi, yang bermain musik, yang menikmati pujian ini, tetapi terlebih itu Tuhan, kerinduan kami, hati Raja menikmati pujian dan penyembahan kami sore hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab janji-Mu Tuhan, kami bertata di atas pujian dan penyembahan kami. Kami siap memuji Tuhan di dalam satu nama yang ajaib, namanya Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Hey. 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 Siapakah Allah yang seperti-Mu? Ajaib perbuatan-Mu. Amin. Tangan
senang sekali bisa berjumpa kalian di Super Sunday Service hari ini. Take a Stand adalah tema kita di bulan Februari. Kita mau belajar untuk berani stand out dan mau dipakai Tuhan seperti seorang Rahab. Tuhan tidak memilih orang yang mampu, tapi Ia memilih lalu memampukan orang itu. Jangan lewatkan rangkaian khotbah sepanjang bulan ini. Dan mari kita lihat news hari ini. iCare adalah keluarga kita secara rohani dengan Kristus sebagai kepala. Layaknya sebuah keluarga, iCare adalah tempat bagi kita untuk sharing, memberikan semangat, kekuatan, dan juga mengalami pertumbuhan rohani. Minggu ini adalah Minggu iCare. Hiduplah dengan berkomunitas dengan orang-orang percaya dan rasakan pertumbuhan melalui proses dan waktu. Kuasa doa dapat mengubah segala sesuatu. Jadi, janganlah kita lelah untuk berdoa, tetapi berserulah kepada Tuhan di dalam doa. Di dalam Yeremia 29 ayat 12 dikatakan, "Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu." Jika Anda mempunyai pokok doa yang ingin didoakan, silakan mengisi formulir prayer request yang ada di Linktree/IFGF Wellington. Kita akan mendoakan prayer request Anda. Hi guys, this is what we have been waiting for. IFGF Wellington Easter Retreat 2024 will be held on 29th until 31st of March. So, you can register now. Please remember the registration will be closed on 29th of February. For more information, please contact Grace. Sekian news hari ini. Happy Sunday! Hello Jemaat Tuhan, I would like to invite all Sunday school teachers and kids, please. Mari Jemaat Tuhan kita arahkan tangan kami pada anak-anak ini. Tuhan terima kasih untuk anak-anak ini yang telah percayakan untuk kami, biarlah anak-anak ini dapat terus tumbuh berbuah di dalam-Mu. Kami juga berdoa untuk Sunday School Teacher, bila Tuhan yang memberikan mereka hikmat untuk mengajarkan kebenaran kepada anak-anak ini. Amin. Mari jemaat kita bangkit berdiri untuk doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita tetap bangkit berdiri untuk corporate prayer kami. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang baru saja mendapatkan pekerjaan. Tuhan yang membukakan mereka bekerja dengan hikmat dan kesehatan daripada-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk proses pemilu yang akan diadakan minggu depan di Indonesia Tuhan. Biar semuanya berjalan dengan aman dan terkendali, sehingga nantinya pemerintahan yang terpilih di Indonesia bisa diterima oleh rakyatnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami semua yang sedang mengurus proses visa masuk New Zealand Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan yang bukakan jalan sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Persiapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Saya mengajak jemaat Tuhan, mari kita merenungkan apa yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Pengorbanannya, penebusannya, kasih-Nya buat kita. Mari dalam sikap penyembahan, kita mau datang kepada Tuhan. Sama-sama nyanyikan pujian ini. It is my joy to sing of the one who died for me. He is Jesus.
memberkati kita. Dia Tuhan yang hebat, perkasa, ajaib perbuatannya. Ku nyanyi haleluya. Dan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Haleluya. Tiada Tuhan yang sama seperti Engkau Tuhan. Amen. Sing it again. Nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Makasih Tuhan. Thank you Lord. Thank you. Kau baik. Kau baik Tuhan. Kau baik. Thank you. Kau baik. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau baik pada hidup kami. Semua karena anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapa atas segala penyertaan-Mu bagi hidup kami semua. Terima kasih Kau bawa kami semua ke sini Tuhan untuk memuji meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Thank you. Bapa, setelah kami akan mendengarkan firman-Mu, Kau pakai hamba Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar segala yang disampaikan semua berasal dari-Mu Tuhan. Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang mengajar, membukakan setiap hati kami untuk mengerti firman-Mu. Biar firman yang ditaburkan tubuh subur di hati kami semua yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan sebab Kau baik. Terima kasih atas segala kebaikan. Bersyukur atas segala. Terima kasih Tuhan. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kau yang beracara Tuhan. Beracara. Terima kasih. Dalam Yesus kami berdoa ucap syukur yang percaya katakan. Amin. Yuk silakan duduk teman-teman. Apa kabar semuanya? Wah, tahun ini, hari ini kemarin kita celebrate apa? Chinese New Year ya. Boleh mungkin tengok kiri kanan kasih salam atau bilang Konghi. Terus jangan lupa minta angpaunya sekalian. Ke sebelah kanannya khususnya tuh. Kanan dan kiri. Oke. Ya kita tema masih dalam bicara tentang tema bulanan kita adalah take a stand. Kenapa sih kita harus take a stand? Karena di dalam kehidupan kita setiap hari kita akan mengambil sebuah keputusan. Ya. Baik keputusan yang kecil seperti makan apa hari ini atau besok pagi makan apa dan lain-lain, itu simple. Tapi sebuah pilihan yang harus diambil, keputusan yang harus kita pilih. Tapi ada juga keputusan yang susah, di mana keputusan terutama ya kalau keputusan itu sedang menyangkut iman kita, integritas kita, kenyamanan hidup kita, itu kita akan sulit untuk lebih susah karena ada suatu konsekuensi yang harus kita terima saat kita mengambil keputusan itu. Jadi tema take a stand ini kan bisa dibilang diartikan di Indonesia adalah berani bersikap. Berarti kita harus berani bersikap, mengambil sikap sesuai dengan firman Tuhan. Terkadang nggak mudah karena mungkin keputusan yang kita ambil itu membuat kita nggak nyaman atau mengganggu kehidupan kita, comfort kita terganggu. Bahkan mungkin kita bisa dijauhi teman, keluarga atau apapun itu. Kita mau mengambil sikap yang benar. Kita harus berani untuk berdiri, take a stand. Tapi kita harus ingat juga apa yang kita lakukan, apa yang kita pilih, di mana kita berdiri, Tuhan itu memperhatikan. Tuhan melihat apa yang kita lakukan dan melihat apa yang kita pilih. Jadi segala keputusan kita, walaupun mungkin kita tidak melihat Tuhan ya, tapi yakinlah bahwa Tuhan itu melihat, memperhatikan apa yang kita lakukan. Memperhatikan apa yang kita pilih. Semuanya tuh nggak sia-sia. Maka hari ini saya mau sama-sama kita belajar dari satu karakter di Alkitab yang berani mengambil take a stand di zamannya, di zaman kehidupannya dia berani berdiri, berani bersikap. Dan kita bisa akan melihat bahwa bagaimana Tuhan memperhatikan dia, menjaga dia, bahkan menyelamatkan dia dan seluruh keluarganya. Judul sharing hari ini
Saya bicara tentang founding favor with God. Mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kita sama-sama baca di Kejadian 6 ayat 5 sampai 8. Kita baca sama-sama aja karena kan nggak terlalu banyak. 1, 2, 3. Ketika dilihat Tuhan bukan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memuluhkan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga aku nyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Nuh found favor in the eyes of the Lord. Apa sih favor itu? Favor itu kan bisa dibilang kayak kita kebaikan ya. Kita memberikan favor, membantu orang, memberikan kebaikan, memberikan pertolongan. Favor itu juga bisa dikatakan bahwa kalau seseorang favor dengan kamu, misalkan saya favor dengan Jack gitu, berarti ada kemungkinan adalah saya senang dengan apa yang Jack perbuat. Saya senang dengan Jack, senang apa yang dia lakukan dan lain-lain. Saya berkenan di hati saya senang dengan dia, makanya saya bilang saya akan favor dia. Jadi saat saya bilang seperti itu, favor itu biasanya favor akan datang dengan something. Bukannya saya mau bawa hadiah ya, tapi saat dia need something, I will be there gitu. Saya akan bantu dia. Saat dia butuh something yang apapun itu, karena ada favor, saya akan memberikan sesuatu. Itulah favor. Kalau jadi ada perkenan, dia berkenan di hati saya, sehingga saya akan memberikan kebaikan. Noah found favor with God. Paling gampang adalah kita mikir gini, kalau dalam tempat kerja ya, misalkan kita dipanggil bos kita, saya senang dengan kerjaan kamu, saya suka kamu, kerjaan kamu, I favor you over dibandingkan yang lain-lain tuh. Biasanya kita senang nggak? Pasti senang ya, karena bos berarti kan apa yang kita lakukan, bos itu appreciate dan berkenan di hatinya dia, apapun itu bentuknya ya. Pasti kalau kita sudah mikir gitu, satu hal yang kita pikir adalah, wah, kalau dia gini, ada apa? Ada rise nih, pay rise mungkin di akhir tahun, ada promosi mungkin gitu. Kalau mungkin ada sesuatu, ada mungkin, saya buka toko baru nih, kamu yang pegang deh. Karena dia favor, dia suka, you are delight. Dia punya kesukaan kepada kamu, karena kamu berkenan. Tapi apakah bos, misalkan bos bilang dia favor kamu, apakah dia bilang tanpa sebab? Apakah tiba-tiba dia datang, saya suka kamu, saya senang dengan kerjaan dengan kamu. Tapi nggak mungkin kan? Pasti ada, karena kamu doing something right di mata dia. Karena kamu melakukan sesuatu yang berkenan di hati bos kamu. Makanya dia favor kamu dibandingkan yang lain. Mungkin pekerjaan kamu baik, mungkin kamu bagus bekerjanya, tingkah laku kamu semua bagus dan kamu mendapatkan favor. Apalagi kalau Tuhan yang bilang, ya nggak? Coba Tuhan bilang seperti dia bilang di sini, Noah however found favor. Kalau dia bilang kepada kita masing-masing itu, betapa mestinya kita senang nggak sih? Lebih senang dibandingkan kita dapat favor dari bos, ya nggak? Kalau kita baca background kejadian 6 ini, dikatakan di ayat 5 itu kejahatan manusia sangatlah besar. Segala pikiran dan hati mereka selalu membuahkan kejahatan. Jadi istilahnya di dalam kehidupan di zaman itu, segala yang Tuhan melihatnya manusia itu benar-benar jahat. Nggak ada baik-baiknya gitu. Karena yang dilakukan dia bilang adalah hanya pikiran dan hati mereka selalu membuahkan kejahatan. Jadi tingkah laku mereka, hati mereka, pikiran mereka aja udah semua tentang kejahatan. Karena mereka hanya mau melakukan apa yang mereka suka gitu. Jadi mereka tidak peduli. Tapi Noah di tengah-tengah, istilahnya di tengah-tengah kejahatan semua yang terjadi di dunia itu, dia melihat satu orang. Dia melihat Noah, Nabi Nuh mendapatkan favor. Dia mendapatkan di sini, kalau bahasa Indonesia kasih karunia, bahasa Inggrisnya found favor in the eyes of the Lord. Pasti ada sesuatu yang Nuh lakukan itu benar dan Tuhan bisa berani bilang you found favor. Apa yang terjadi, kalau kita baca terus kita akan tahu bahwa
ada air bah ya. Nuh itu disuruh bangun kapal selama 100 tahun. Nuh itu dijaga oleh Tuhan. Dia istilahnya diberikan perlindungan saat air bah datang. Hanya dia dan keluarga dia yang dilindungi dan diselamatkan. Karena dia found favor di mata Tuhan. Dia diberkati, setelah itu ya dia diberkati luar biasa ya. Nah, gimana kita bisa found favor? Gimana kita bisa mendapatkan favor di mata Tuhan itu? Kalau dalam pekerjaan tadi saya bilang kita bisa mendapatkan favor dari bos kalau apa? Kita kerjanya on time mungkin ya. Rajin, kerjanya bagus. Dijamin bos pasti senang, ya enggak? Coba udah kerjaan jelek, males, telat mulu, wah. Itu kalau nggak dipecat ya, nggak mungkin bosnya datang, wah saya suka kamu. Wah itu bosnya yang ngaco itu kali ya. Hah? Kayak nggak mungkin banget orang yang kayak begitu bisa dibilang I found favor in you. Kecuali memang bosnya ya sama mungkin ya, sama-sama kali kayak gitu gayanya. Jadi seneng deh, wah my friend katanya. Nah, gimana kita Nuh bisa mendapatkan favor? Kita mau baca sama-sama di Kejadian 6 ayat 9. Di sini satu ayat saya bacakan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh was a righteous man, blameless in the generation Noah walked with God. Dari sini kita bisa melihat Nuh. Siapa itu Nuh? Seperti apa kehidupannya? Kenapa dia bisa mendapatkan favor di mata Tuhan? Jadi favor menurut saya, mendapatkan favor dari Tuhan bukan sekedar pemberian begitu aja. Cuma Tuhan melihat Nuh itu kehidupannya dia seperti apa. Kita mau belajar yang poin pertama adalah it begins with faith. Kita bisa melihat bahwa semuanya itu dimulai dari yang namanya iman. Ibrani 10 ayat 38 berkata, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila yang mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Nuh itu dibilang adalah righteous man. Kenapa dia dibilang righteous man? Karena dia orang benar akan hidup oleh iman. Berarti kalau dia disebut righteous man, berarti dia mempunyai iman. Dia beriman kepada Tuhan. Bukan karena perbuatannya dia menjadi righteous, tapi karena terlebih dahulu dia mempunyai yang namanya iman kepada Tuhan. Di Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kalau kita mendapatkan favor, biasanya kita karena berkenan di hati orang itu. Karena orang itu senang. Gimana kita bisa menyenangkan Tuhan kalau kita tidak begin with faith? Kalau kita tidak punya iman, kita tidak akan bisa menyenangkan Tuhan. Tuhan itu memperhitungkan iman itu sebagai kebenaran. Ini yang dia ucapkan terhadap Abraham ya, Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepada sebagai kebenaran. Iman itu sudah diperhitungkan sebagai kebenaran. Jadi kita untuk memulai hidup benar, kita harus benar-benar yang punya namanya faith, iman kepada Tuhan. Nuh percaya kepada Tuhan, Nuh percaya Tuhan itu ada. Di tengah-tengah istilahnya dunia yang jahat, di tengah-tengah kekacauan dunia saat zaman itu, hanya Nuh yang dibilang found favor. Berarti hanya Nuh yang, bisa saya bilang hanya Nuh yang beriman kepada Tuhan. Dia adalah seorang yang righteous. Nuh percaya pada Tuhan, makanya terlihat dari kehidupannya. Dia tidak mengikuti cara hidup orang-orang zaman itu. Dia tidak mengikuti cara kehidupan yang orang-orang saat itu. Bahkan Nuh itu dikasih tahu di 2 Petrus 5, kalian bisa buka sendiri di rumah. Mungkin nanti, he is a preacher of righteousness. Dia adalah pemberita kebenaran. Jadi di zaman itu dialah yang memberitakan kebenaran kepada teman-temannya. Di tengah-tengah kejahatan itu, dia memberitakan kebenaran. Berarti dia berani take a stand kepada teman-teman di sekitarnya. Hey, apa yang kamu lakukan itu salah. Dia kasih tahu apa yang benar.
beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Semua dimulai dengan faith, dengan percaya. Saat dia percaya, dia akan melakukan seterusnya yang baik di mata Tuhan. Begin of faith ya, dimulai dengan percaya. Contoh yang simple ya, kalau gitu. Kalau saya bilang gini kepada kalian ya, saya adalah seorang raja. Kalau kamu melakukan apa yang saya senangi, saya akan kasih kamu emas. Satu orang 100 kilo misalnya. Sebelum kalian melakukan apa yang saya katakan, kalian harus apa dulu? Kalian harus ngecek dulu kan, benar nggak saya raja? Benar nggak saya punya emas? Kalau ternyata saya bukan raja, saya emas 100 gram yang nggak punya, gimana bisa memberikan kalian emas 10 kilo satu orang kalau kalian melakukan apa yang benar. Berarti kan kalian harus percaya dulu sama saya. Walaupun ya kalian harus tahu dulu benar nggak saya punya. Kalau saat mulai kalian udah percaya, kalian akan melakukan apa yang saya katakan. Karena kamu percaya, saya adalah raja, saya punya emas yang siap untuk diberikan kepada kalian jika kalian melakukan apa yang saya mau. Jadi mulai dulu dengan percaya. Kepada Tuhan ya sama. Sebelum kita harus yakini dulu di hati kita semua masing-masing. Are you believe, really believe? Apa kalian benar-benar beriman kepada Tuhan? Mulai dengan iman, kita akan berani untuk bicara, berani kita untuk take a stand. Karena kita tahu apa yang Tuhan katakan adalah benar. Berarti firman Tuhan adalah benar, karena kita percaya pada Dia. Kalau kita nggak percaya, ragu-ragu ya apa yang kita ngomong hanyalah omongan belaka gitu, misalnya cuma ngomong aja gitu, karena saya sendiri tidak percaya dengan apa yang saya omongkan. Gimana kita bisa membagikan firman menjadi seperti Nuh, menjadi pemberita kebenaran, kalau kita sendiri nggak percaya sama firman yang kita sampaikan. It begins with a faith. Setelah itu dengan adanya iman, dengan punyanya iman, Nuh itu menjadi dikatakan di sini seorang yang benar dan tidak bercela. Karena dia beriman, dia bisa hidup dengan tanpa cela. Dia hidup dengan integritas yang tinggi. Nuh itu kalau bahasa aslinya tadi yang bercela itu dia hidup perfect katanya. Hidup sinless, bisa dibilang hebat sekali dia hidup tidak berdosa di zaman itu. Dia berarti berpegang teguh benar-benar apa yang Tuhan ajarkan. Kalau dia nggak percaya, nggak mungkin dia hidup seperti itu. Dia bisa hidup tanpa blameless katanya. Tidak bisa disalahkan sama sekali di generasi itu. Itu hidup yang luar biasa sekali apa yang Nuh lakukan. Karena apa? Coba di Kejadian 6 ayat 11 saya bacakan. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Di hadapan Allah, bumi saat itu dunia adalah rusak dan penuh dengan kekerasan. Tapi Nuh bisa hidup dengan integritas yang tinggi, blameless katanya di tengah-tengah. Kalau bahasa Inggrisnya di situ was corrupt. Ya paling simpel lah, misalkan kita dalam kehidupan ya, kalau sekeliling kita korupsi semua, apakah kita berani bersikap untuk tidak korupsi, di mana semua loh, bukan nggak satu dua, semua adalah koruptor di sana. Karena itu menjadi sebuah kebiasaan jadi akhirnya. Berani nggak kita bersikap seperti itu, seperti Nuh di tengah-tengah bisa tidak bercela di tengah-tengah dunia yang dibilang was corrupt. Kita mau belajar seperti Nuh menjadi seorang yang benar dan tidak bercela. Dikatakan di Amsal 12 ayat 2, orang baik dikenan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Kita bisa jelas ya bahwa untuk berkenan kepada Tuhan, Tuhan juga ngelihat perbuatan kita loh. Iman yes pasti, tapi iman yang dengan perbuatan. Berarti perbuatan baik kita, kadang-kadang kita mikir, oh kita berbuat baik buat apa sih? Dia juga orang baik, buktinya nggak sekaya yang itu tuh gitu. Orang baik kok gitu doang sih, ternyata yang nggak baik pun lebih hebat, lebih ini. Ngapain kita berbuat baik? Mungkin kita pernah berpikir seperti itu, tapi di sini orang baik itu dikenan oleh Tuhan. The good man obtains favor from the Lord. Jadi kehidupan kita, kalau kita hidup baik, benar itu nggak sia-sia. Karena Tuhan senang, dia bilang. Perilaku itu menjadi sebuah persembahan kepada Tuhan, di mana dia found favor, dia berkenan kepada apa yang kita lakukan.
Jadi kita nggak usah istilahnya nggak usah ngelihat orang, wah ini orang baik, orang baik tuh nggak enak, orang baik ditindas dan lain-lain. Tapi kita ingat aja bahwa kebaikan kita di mata Tuhan itu diperhitungkan. Kita bisa mendapatkan favor di mata Tuhan. Orang benar juga dibilang diberkati oleh Tuhan. Sebab Mazmur 5 ayat 13. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Kau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. You bless the righteous. You surround them with the shield of your favor. Wah, kita ini dijaga. Orang-orang yang beriman dan hidup benar itu dijaga oleh Tuhan. Tapi tetap memang nggak mudah ya untuk kita bisa seperti Nuh itu hidup benar dan blameless di zaman itu, nggak mudah. Jangankan Nuh lah, kita aja susah di sini. Walaupun masih banyak orang di sini, kita masih banyak lah orang yang beriman, orang yang hidup benar gitu. Itu aja kadang-kadang kita merasa susah. Kadang-kadang kita merasa nggak berani untuk mengambil keputusan yang benar karena sekeliling kita. It's easy to be religious when religion is in fashion, but it shows a strong faith and resolution to swim against the stream and to appear for God when no one else appear for Him. Gampang kita menjadi seorang yang sepertinya beragama kalau agama itu lagi semua orang beragama, lagi ngetren gitu. Kalau nggak punya agama kayaknya nggak keren. Nah itu gampang, semua orang berlomba-lomba untuk mencari agama. Tapi it shows kita butuh sebuah iman dan ketekatan untuk melawan arus, untuk membela Tuhan. Bukan Tuhan perlu dibela ya, tapi untuk membela keajaran apa yang Tuhan ajarkan, membela kebenaran, di mana orang lain tidak ada yang membelanya. Kita itu butuh sebuah iman yang kuat dan tekad. Seperti kita untuk hidup tanpa celah itu di tengah kehidupan ini ya mungkin ada susah, tapi makanya kita butuh namanya iman dan sebuah tekad yang dalam Tuhan. Loh, jadi pertanyaannya gimana kita hidup tanpa celah? Bukankah kita semua manusia punya kecenderungan untuk dosa? Benar ya? Kita manusia masih jatuh dalam dosa, benar nggak? Tapi Tuhan tetap mau kita hidup tanpa dosa, tanpa celah. Jadi apakah mustahil gitu? Bohong kecil aja dibilang dosa. Kemarin kita di Men's Care sempat ngobrol dikit ya, bohong kecil, bohong besar. Dosa kecil, dosa besar. Bohong aja yang kecil aja itu dosa. Contoh paling gampang, besok siapa yang mau sick leave? Oh nggak ada yang unjuk tangan ya, bagus. Sick leave itu kan nggak bisa direncanain ya, kecuali kamu udah sakit dari sekarang. Itu aja udah bohong, istilah itu walaupun bohong, ya walaupun itu hak kita untuk sick leave, tapi kan namanya sick leave kamu harus sakit baru bisa ngambil. Tapi ada orang yang bisa bilang, wah gue minggu depan mau sick leave udah rencana dulu nih gue mau sakit. Itu aja walaupun itu hak kita, tapi itu kan sebuah kita ya udah bohong kecil lah. Apakah itu dosa gitu? Apakah itu dosa nggak gitu? Apakah itu dosa yang kecil yang dianggap Tuhan ya nggak apa-apa lah, cincai lah gitu, kecil-kecil doang. Apakah seperti itu gitu? Kita baca sama-sama di 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9. 1, 2, 3 yuk baca sama-sama yuk. Jikalau kita berkata ku dosa kita, jadi apakah kita berdosa? Ya, di sini bahwa jika kita berkata kita tidak berdosa, berarti kita menipu, berarti kita bohong gitu istilahnya. Kalau kita bilang kita tidak berdosa, apa kita masih berbuat dosa? Iya, kita masih bisa berbuat dosa. Tapi di ayat 9 dikatakan kita kan mengaku dosa, Tuhan adalah setia dan adil, di mana Dia akan mengampuni segala sesuatunya dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Apakah artinya kita bebas berbuat dosa? Apa karena kita pikir nanti juga diampuni? Kemarin kita ngobrol sempat gimana kalau Tuhan datang lagi kita berbuat dosa? Wah, itu ya nantilah, itu dibahas di Men's Care. Silakan join Men's Care kalau mau mendengar jawabannya. Jadi apakah kita bebas berbuat dosa karena kita akan diampuni? Nah, 1 Yohanes 1 ayat 6 di ayat yang sebelumnya berkata, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia
Namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Jadi kalau kita sudah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, kita seharusnya tidak lagi hidup dalam kegelapan. Kalau kita hidup dalam kegelapan berarti kita tidak melakukan kebenaran. Jadi harusnya kalau kita yang udah beriman dan percaya pada Tuhan, seharusnya kita tidak lagi hidup dalam kegelapan. Tapi bukan berarti kita tidak bisa jatuh dalam dosa, bukan berarti kita bebas berdosa. Saat Tuhan tahu kita itu bisa berdosa dan lemah, manusia lemah. Makanya dia bilang, kalau kamu minta ampun, aku setia dan adil, kamu akan diampuni. Tapi karena kamu sungguh-sungguh percaya, seharusnya kita tidak hidup lagi dalam kegelapan. Makanya di ayat 2 Petrus 3 ayat 14 nih, semua persis dari ayat yang kemarin kita bahas. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu dapat kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. You make every effort to be found at peace, spotless and blameless in His sight. Make every effort. Itu kata-kata yang kita harus garis, yang kita pegang bahwa make every effort. Kita harus berusaha. Bukan berarti dia bilang kamu harus sempurna, tidak blameless dan lain-lain. Kalau gitu wah itu berat banget mungkin ya. Tapi di sini bilang make every effort. Kamu harus berusaha gitu. Jadi kita nggak usah mikirkan apakah nanti saya kedapatan dosa atau enggak. Tapi just make every effort untuk tidak melakukan dosa itu. Just berusaha selalu untuk kita hidup tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Yang penting adalah kita berusaha melakukannya. Sisanya adalah bantuannya Roh Kudus. Bukan dengan kekuatan sendiri, istilahnya kita bisa tidak jatuh dalam dosa, tapi kita harus berusaha dan kita punya yang namanya Roh Kudus, dibilang penolong buat kita. Dia yang akan mengingatkan kita, yang akan mengajarkan kita. Jadi selama kita ada Roh Kudus, kita juga kita ada nanya penolong kita gini loh. Saat kita mulai mau sedikit jatuh, kita punya Roh Kudus yang akan menopang kita, yang mengingatkan kita, no gitu. Tapi kita harus juga di sini kamu harus berusaha. We need to make the effort gitu untuk to become blameless. Jadi menurut saya kita tidak bisa menjadikan kemanusiaan kita sebagai alasan untuk berdosa. Saya kan manusia, saya berdosa, gampang dosa. Itu jadi sebuah alasan gitu. Kadang-kadang saya bisa dibilang itu jadi orang memakai itu sebagai alasan untuk berbuat dosa. Padahal di sini jelas bahwa you need to make effort. Masih pertanyaannya, kamu berusaha nggak untuk tidak berbuat dosa? Gitu. Apakah kamu hanya ya biarin aja deh nggak apa-apa? Gitu. Itu beda lagi urusannya. We need to make every effort to live blameless. Kita mau make every effort untuk hidup seperti Nuh, di mana bisa dikatakan tidak bercela di zaman itu. Poin yang berikutnya yang terakhir adalah bicara tentang walk with God. Nah, Kejadian 6 ayat 9 tadi dibilang inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, kata-kata yang bergaul itu dibilang Noah walk with God. Dalam bahasa aslinya juga dikatakan walk, berjalan bersama Tuhan. Dikatakan di sini Nuh hidup bergaul atau Nuh berjalan dengan Tuhan. Kata-kata yang dipakai adalah halak, yang berarti to walk, berjalan. Noah walk with God dalam kehidupannya. Nah, di saat bahkan saya ambil lagi satu ayat di Mikha 6 ayat 8. He has shown you, O man, what is good, and what does the Lord require of you, but to act justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. Itu yang Tuhan mau juga dalam kehidupan kita, untuk walk bersama Dia, berjalan bersama Tuhan. Nah, apa yang terjadi saat kita berjalan dengan Tuhan? Apa yang harus kita lakukan gitu istilahnya kalau kita berjalan sama Tuhan? Ini saya pinjam Jack ya sebagai contoh. Kalau saya dan Jack berjalan kaki dari sini kemana ya Jack yang jauh ya? Ke Palmerston North ya, kita jalan kaki ya. Mau nggak? Nggak mau. Ini kan contoh. Nggak mau juga. Nanti dikasih angpau. Misalnya saya jalan kaki bersama, jalan kaki deh, kita naik mobil ya. Mau ya naik mobil? Ya. Kita naik mobil ke Auckland, jauhan dikit. Saya sama Jack naik mobil ke Auckland berdua.
Apakah saya hanya berdiam saat berjalan, saat road trip gitu saya berdiam-diaman sama dia? Nggak bicara sama sekali. Hah? Bisa jadi ya. Tidur, dia yang tidur nih. Tapi masa selama 8 jam tidur mulu? Nggak mungkin ya. Pasti ya. 7,5 jam kali ya. Setengah jam lagi bangun. Yang terjadi biasanya pasti adalah ada perbincangan. Ya. Kalau saya dieman terus sama dia sampai Auckland, habis gitu mungkin dia pulang kali. Dia nggak mau, udah ya kamu balik aja sendiri. Atau kalau saya kabur dah, saya nggak tahan namanya, mendingan saya pulang. Diam terus nggak ngomong apa-apa. Apakah seperti itu namanya walking with God? Road trip dengan teman kita aja kayak nggak kayak begitu ya. Berarti kalau kita bicara tentang walk with God, berarti ada satu yang namanya adalah talk. Ada kita bicara dengan Tuhan. Untuk apa? Untuk apa sih kita bicara dengan Tuhan gitu? Seperti saya travel misalkan tadi yang saya bilang dengan Jack, kalau kita spend time 8 jam di mobil bersama, ngobrol dengan dia, saya ngobrol dengan Jack, ada satu hal yang pasti adalah saya akan lebih mengenal dia. Karena saya spend time sama dia, ngobrol terus sama dia. Selama perjalanan saya akan tahu, oh ternyata si Jack sukanya tidur. Salah ya. Karena si Jack sukanya ini gitu. Introvert ternyata dia. Kan saya akan mengenal Jack lebih dalam lagi. Mungkin yang selama ini saya nggak spend time dengan dia 8 jam itu menjadi suatu quality time. Too much ya, too much. Nah, dengan Tuhan juga sama. Tuhan mau kita bicara dengan dia. Tuhan mau kita bicara dengan dia. Bicara bukan kepada dia bukan hanya hal-hal yang kita mau gitu. Kasih list dan ini terus kita sudah. Kita tidak hanya membicarakan wishlist kepada Tuhan, tapi Tuhan mau juga kita membuka hati kita kepada Tuhan. Saat kita berdoa, bukan hanya kita minta, tapi kita juga harus ya ceritakan aja sama seperti kamu bercerita dengan teman kamu. Walaupun kita tahu Tuhan itu sudah tahu, bukan berarti Tuhan tidak mau mendengar suara kamu. Bukan berarti Tuhan tidak mau mendengar kamu bercerita kepada Dia. Walaupun dia bilang, ya mungkin kita udah tahu, dia tahu semuanya, tapi tetap talk with him, gitu, bicara dengan dia. Walking dengan dia, ya bicara gitu. Kita punya waktu istilahnya, bicara sama dia. Yang kedua apa? Masalahnya kalau kita kebanyakan bicara. Kalau saya sama Jack, saya yang ngoceh terus di selama 8 jam. Nanti pas turun dia apa? Puyeng kali dia. Udah gitu, abis gitu pas turun saya sharing lagi. Waduh, bisa enek kali dia denger ya. Saya ngomong terus. Gitu. Berarti komponen yang berikutnya adalah namanya listen. Nah, just talk. Selama perjalanan jangan ngoceh terus one way, tapi kita harus listen juga yang satunya lagi. Kalau saya ngomong terus sama Jack, dia akan kenal saya, bahkan sampai enak kali dengar suara saya. Tapi ada saat dimana saya harus listen. Saya mau dengar si Jack cerita juga. Saya mau dengar si Jack kehidupannya seperti apa gitu. Supaya saya bisa kenal dia juga. Kalau saya ngoceh doang ya dia kenal saya nggak kenal si Jack, saya nggak tahu kemana dia ngapain aja. Karena saya tidak memberikan kesempatan dia untuk bicara. Tuhan juga mau bicara kepada dia, Tuhan juga mau bicara dengan kita. Saat kita bicara terus sama dia, yes, it's okay gitu. Tapi ada kalanya di mana Tuhan mau bicara dengan kita supaya kita saling mengenal misalnya. Tuhan udah kenal kita semua ya. Tapi kita bicara dengan dia, istilah kita seperti lebih mencurahkan kehidupan kita ke dia akan mengenal kita lebih lagi, dan kita juga mau mengenal Tuhan lebih lagi. Mungkin Tuhan bicara nggak lewat mikrofon gede begini ya, kalau lewat itu kita takut kali. Tapi Tuhan akan bicara melalui kehidupan kita, dalam hati kita, dalam bicara dengan firman-Nya. Berarti berjalan bersama Tuhan kita harus bagi waktu dong ya, antara berdoa, membaca firman-Nya juga, supaya kita bisa two way gitu, nggak satu arah aja. Nah, selain itu apa? Kita juga harus fokus dalam perjalanan. Kalau saya tadi perjalanan dengan Jack, saya nyalain lagu kencang-kencang, full blast musik gitu. Dia ngomong apa, saya jawabnya, hah? Mau makan? Hah? Toilet? Nah, nggak nyambung karena ada nggak fokus, ada distorsi, ada musik yang mengganggu percakapan saya dengan dia. Dia mau apa, saya nggak nyambung. Saya nggak bisa denger,
Padahal itu kan istilahnya ada quality time, ada waktu bersama. Tapi saya bless musiknya, saya nggak bisa dengar dia, fokus saya nggak sama dia, nggak ngerti lah, nggak nyambung istilahnya dia mau apa, dia ngomong apa, seperti itu. Sama dengan walk kita dengan Tuhan, bahwa ada hal-hal yang akan mengganggu kita dengan Tuhan, distract kita dengan Tuhan. Bisa dosa kita, kebiasaan buruk kita, bisa juga kita masih tawar hati, ada hati yang tidak mau memaafkan, ada kekhawatiran, ada hal-hal yang menghalangi kita untuk mempunyai hubungan dengan Tuhan. Karena ada yang, sorry saya nggak nyatet juga ayatnya, yang dosa itu bisa menghalangi doa kita dengan Dia. Bahwa ada hal-hal yang mengganggu hubungan kita dengan Dia. Kita harus istilahnya kita harus fokus dengan apa, membereskan hal-hal yang mendistort hubungan kita dengan Dia, yang mengganggu perbincangan kita dengan Tuhan. Apa yang mengganggu? Apa yang ganggu? Saya nggak tahu apa yang ganggu. Kalian tahu sendiri apa yang menurut kalian mengganggu kehidupan kalian dengan Tuhan. Ya bereskanlah, serahkanlah sama Tuhan. Supaya ada kualitasnya bagus koneksinya ya. Nah, apalagi yang berikutnya adalah bicara tentang alignment. Saat kita road trip, misalnya dengan Jack, saya harus punya tujuan yang sama. Kalau saya bilang ke Jack ke Auckland, tapi Jack maunya ke Queenstown. Gimana kita bisa road trip bareng kalau dia maunya ke North South Island, saya ajak dia ke North Island. Itu nggak nyambung, karena masing-masing mau saya ke atas, dia mau ke bawah. Dikatakan di Amos 3 ayat 3, can two walk together without agreeing where to go? Artinya, untuk berjalan bersama kita harus agree dulu perjalanan kita mau kemana. Kita harus align ourselves dengan jalannya Tuhan, dengan rencananya Tuhan. Kita harus align kehidupan kita dengan kehendaknya Tuhan. Apa yang Tuhan mau, kita jalan bersama dengan Dia. Kalau kita maunya kehendaknya Tuhan seperti ini, tapi kita maunya yang lain, kita akan susah untuk berjalan bersama dengan Dia terus. Yang berikutnya bicara tentang faithful, kesetiaan. Berjalan bersama Tuhan seperti tadi yang contoh road trip adalah is a long trip. Itu perjalanan yang panjang, 8 jam itu take a process. Bahkan ada kala di mana dalam perjalanan itu kita akan banyak ngelewatin hal-hal yang nggak menyenangkan dalam road trip. Ada mungkin mungkin ada bannya bocor atau apapun itulah. Dalam perjalanan selalu akan ada namanya sesuatu yang kendala yang kita harus lewati. Tapi kita mau setia. Namanya faithful, kita mau tetap setia dalam perjalanan kita dengan Tuhan. Apapun kita melewati jalan kecil, sempit, jalan yang rusak-rusak, tapi kita mau tetap setia berjalan bersama Tuhan. Yang berikut dalam walk with God, yang terakhir adalah bicara tentang obey, ketaatan. Kalau kita mau berjalan bersama Tuhan, kita mau ikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saat Tuhan mau belok kiri, kita ikut belok kiri. Dia mau ke kanan, kita ikut ke kanan. Kita mau taat dengan apa yang Tuhan mau lakukan. Kita mau taat menjalani panggilan kita dalam Tuhan. Kita mau hidup bergaul dengan Tuhan. Bukannya berarti Tuhan itu otoriter, you must gitu, harus digerek gitu, enggak. Dia maunya kita berjalan. Berarti makanya tadi ada namanya perbincangan dengan Dia. Hidup bergaul, dibilang. Jadi berjalan dengan Tuhan dikatakan bergaul dengan Tuhan. Namanya bergaul, makanya ada pembicaraan kan. Kita bicara dengan Dia. Oh bilang kita maunya ini Tuhan. Tapi Tuhan mungkin bilang, that's not the right thing to do. Bukan itu yang mau Tuhan mau. Ya kita harus berani juga. Kita juga istilahnya, ya kita harus align dengan Dia. Karena kita tahu siapa yang benar gitu. Istilahnya ya namanya Tuhan ya pasti Dia lebih ngerti ya apa yang harus kita lakukan. Kita mau align ourselves, kita mau faithful tetap dan obey kepada Tuhan. Noah found favor in the eyes of the Lord. Dengan hidup benar, tak bercela dan bergaul dengan Tuhan. Saya berharap kita semua juga mau find favor dalam Tuhan. Karena di dalam favor itu kita akan ada penjagaan Tuhan. Tuhan menjaga Nuh. Tuhan menyelamatkan keluarganya. Berarti favornya itu extended to the family. Bukan hanya kepada Nuh, tapi kepada keluarga.
Saat kita mendapatkan favor, masing-masing kita bilang favor dari Tuhan, keluarga kita akan mengalami menerimanya juga, mendapati berkat dari favor ya Tuhan, mendapati perlindungan dari favor ya Tuhan. Maukah kita seperti itu? Banyak tokoh lain di Alkitab yang mendapatkan favor. Musa contohnya. Musa mendapatkan favor dari Tuhan dan kehidupannya nggak isi apa yang dia lalui. Susah, dia harus mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Tapi satu hal adalah Tuhan selalu beserta dia, menyertai dia, dia selalu berjalan. Tapi selalu ada Tuhan. Maria found favor, dibilang saat dia mau diberitahu oleh malaikat, dia bilang, Maria kau mendapatkan favor gitu. Apa yang terjadi? Maria kan taat ya, dia menghidupi panggilannya, dia berani menghadapi semuanya. Bukankah itu menjadi berkat yang luar biasa buat kita semua, di mana Tuhan Yesus bisa lahir melalui Maria. Kita butuh favor Tuhan dalam menjalani kehidupan ini, dalam menjalani segala panggilan Tuhan dalam hidup kita. We need God's favor. Untuk mendapatkan favor itu, kita ingat kita mau melakukan apa yang benar, nggak bercela, dan walk with God, bergaul dengan Tuhan. Dan kita makin berdiri, yuk kita mau selesaikan. Yuk kita nyanyi lagu ini. Tak usah aku takut, sebab kau sertaku. Tak usah aku bimbang, kau di dalamku. Tak usah aku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, tak usah. Amin. Tak usah aku takut, sebab kau sertaku. Tak usah aku bimbang, kau di dalamku. Tak usah aku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuat. Nyanyikan haleluya. Nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berbuat sing haleluya. Haleluya. Nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berbuat agung di hidupku. Terima kasih Tuhan, kau baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau mendapatkan favor di matamu Tuhan. Ajar kami Tuhan, bantu kami untuk hidup benar di hadapan-Mu. Ajar kami untuk selalu hidup blameless di hadapan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk selalu untuk bergaul dengan-Mu Tuhan. Dengan percaya kasih karunia-Mu selalu akan ada pada kami. Kami akan mendapatkan favor di mata-Mu, di mana perlindungan, penjagaan-Mu selalu ada di hidup kami. It's not easy, tapi kami percaya Tuhan adalah setia dan adil. Tuhan yang akan memberi kami penolong. Tuhan sudah memberikan kami penolong, Roh Kudus yang akan membantu kami untuk berjalan bersama-Mu selalu, untuk selalu memenuhi panggilan-Mu dalam hidup ini, untuk berani bersikap, take a stand dalam hidup ini, karena Tuhan selalu ada bersama kami. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Terima kasih atas segala berkat pertolongan-Mu Tuhan. Kau sungguh baik bagi kehidupan kami. Mengucap syukur Tuhan, pemilu yang sudah dilaksanakan di New Zealand kemarin semua berjalan baik dan lancar. Kami berdoa Tuhan untuk minggu depan, untuk pemilu di Indonesia, juga berdoa untuk semua ada damai sejahtera di Indonesia Tuhan. Ada kedamaian di sana, tidak ada kekacauan, tidak ada kekerasan. Kami berdoa untuk Tuhan, kami berdoa untuk berkat-Mu Tuhan turun di bangsa Indonesia. Biar siapapun yang menjadi pemimpin Tuhan itu
adalah pilihan yang Kau sudah tetapkan. Kami percaya Tuhan Kau tahu yang terbaik, Kau akan memberi yang terbaik untuk bangsa Indonesia, bangsa tercinta kami Tuhan. Kau berkati keluarga kami di sana, berkati saudara kami, semua teman-teman kami, berkati juga anak-anakmu Tuhan di sana, Tuhan gerejamu di sana. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan. Berdoa untuk juga IFGF Wellington Tuhan, untuk menjadi terang dan garam di kota ini. Biar bisa kami selalu memberitakan apa yang benar, apa yang baik di mata-Mu Tuhan. Biar banyak orang akan mendengar firman-Mu, menjadi percaya kepadamu, dan mendapatkan hidup yang baik dan benar di hadapan-Mu. Terima kasih, berkati makanan yang sudah akan disiapkan, dihidangkan Tuhan. Berkati makanan ini jadi kekuatan bagi tubuh jasmani kami. Terima kasih karena Engkau baik bagi kehidupan kami. Kami hanya bisa datang kepadamu untuk mengucap syukur atas segala yang Kau berikan bagi kehidupan kami semua. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyertai Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, dan kasih. Kuasa Roh Kudus mengertai Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu, pertolongan, penjagaanmu selalu bagi hidup kami semua. Yang percaya kata, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Happy Sunday. Shalom semua, silakan duduk dulu. Hari ini kita mau mendoakan teman kita Hero yang ini adalah the last Sunday. Dia di Wellington tugas apa namanya?